Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banaja Digital tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kemuatan IPA. Oleh saya SD Devin SSI MPD SDITI Kelas 1 Kota Bengkulu. Kita akan membahas cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi aliran panas pada sendok logam, mempelajari keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita akan mendapatkan bonus bahasan soal-soal tentunya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, tetap patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya mencuci tangan pakai sabun, siram dengan air yang mengalir. Nah, kita akan memasuki cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat bagaimana cara panas bisa berpindah tempat? Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, sehingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan kata lain, perpindahan kalor terjadi pada benda yang berbeda suhu agar suhunya menjadi sama. 3 macam perpindahan kalor ada: konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Contohnya adalah udara dan angin. Sedangkan pengertian radiasi, perpindahan kalor tanpa zat perantara itu merupakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Konduksi tanpa disertai zat perantara. Di sini ada sebuah percobaan di mana batang logam diletakkan di atas lilin atau sebuah api. Batang logam A disentuh oleh api dan batang logam B disentuh oleh jari tangan. Setelah beberapa saat, ujung B ikut terasa panas. Hal ini karena terjadi perpindahan kalor dari ujung A ke ujung B, tetapi tidak disertai perpindahan partikel zat tersebut. Benar bukan? Panasnya terasa di B tanpa ada perpindahan besi yang ada di A ke B, tapi yang berpindah adalah aliran panas yang berasal dari api atau lilin dari A menuju B. Dalam kehidupan sehari-hari, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan, misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar.
Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Konveksi disertai zat perantara. Pada percobaan berikut, molekul air dingin dan molekul air yang hangat itu akan berputar saat dipanaskan di atas tungku dengan api yang panas. Berwarna biru itu adalah molekul air berwarna biru, molekul air dingin yang berputar dari atas ke bawah karena molekul air yang panas itu berputar dari bawah ke atas. Begitulah seterusnya sehingga panas di dalam air itu merata. Inilah contoh dari konveksi yang disertai zat perantara. Dalam kehidupan sehari-hari, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, seperti yang barusan kita lihat. Gerakan naik turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Radiasi tanpa perantara. Pada gambar ini terlihat bahwasanya matahari itu menyinari bumi dan alam sekitar. Pada malam hari, bumi terasa dingin karena tidak ada cahaya matahari. Itulah gunanya ketika matahari bersinar, itu bumi menjadi hangat dan pancaran sinarnya itu bisa bermanfaat untuk kehidupan, baik itu bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dan lingkungan di sekitarnya. Panas matahari dirasakan oleh semua makhluk yang ada di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan materi kita. Di bawah ini yang merupakan yang bukan termasuk contoh perpindahan panas secara radiasi, yaitu kecuali orang yang merasa hangat di sekitar diurun, air panas mendidih, cahaya matahari sampai ke bumi, panas keliling yang terasa di dekatnya. Jawabannya adalah B, air panas yang mendidih, karena termasuk konveksi. Setrika memanfaatkan jenis perpindahan panas atau kalor secara, ingat setrika itu adalah logam, berarti konduksi, jawabannya C. Solder memanfaatkan perpindahan panas atau kalor secara, solder itu adalah benda logam, berarti dia termasuk secara konduksi, jawabannya adalah A. Sinar atau panas matahari sampai ke bumi merupakan contoh perpindahan panas atau kalor secara, barusan tadi adalah, ya betul, jawabannya adalah B, radiasi. Cangkir yang diisi air panas akan membuat gagangnya ikut panas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa terjadi perpindahan kalor secara. Ini yang harus diperhatikan. Jangan fokus dengan airnya, tapi fokus dengan cangkirnya. Karena perpindahan panas ini yang disebutkan dalam soal bukan di air, tetapi fokus kepada cangkirnya. Sehingga perpindahan panas atau kalor yang terjadi di sini adalah secara konduksi, betul. Ketika kita memasak air, perpindahan panas atau kalor yang terjadi adalah memasak air, iya betul, terjadi secara konveksi. Jawabannya adalah D. Nah, keren. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat memahami materi yang baru saya disampaikan dan boleh disimak kembali dari awal hingga akhir sehingga teman-teman mampu dengan leluasa untuk memahami apa yang disampaikan. Nah,
Kesimpulannya adalah konduksi tanpa disertai zat perantara, konveksi disertai zat perantara, dan radiasi tanpa perantara. Berikut adalah tabelnya. Oke teman-teman, ini bukan akhir dari materi hari ini. Setelah ini teman-teman silakan untuk menyimak video di materi di video selanjutnya. To be continue.